Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini hari Jumat, ini Jumat berkah begitu ya. Dan sebenarnya banyak orang yang nunggu-nunggu hari ini dialog Capres nomor 2 ya, Capres Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini. Ya, saya kira kalau Pak Prabowo orang tuh udah terbiasa, udah melihat bagaimana retorikanya dan sebagainya. Yang paling ditunggu itu Gibran. Tapi sayangnya ini Bung Rocky nggak datang gitu, cuman penjelasannya bahwa dia udah ada kegiatan yang lain gitu. Ini banyak sekali orang yang kecewa, dan kalau di media sosial malah jadi trending topik gitu, Bung Rocky. Itu akibatnya. Jadi ini era digital, tapi masih pasang baleho tuh. Begitu balehonya dianggap tidak cukup, maka mestinya ada pengerahan ide, dibangun debat tuh. Nah itu masalahnya kenapa nggak datang. Jadi seolah-olah bagi Gibran ya udah pasang baleho udah selesai itu. Ide di baleho itu wajah, bukan isi wajahnya. Ide di baleho itu adalah kepalanya, bukan isi kepalanya tuh. Nah isi kepala itu diuji di forum-forum publik, apalagi di forum mahasiswa kan. Kan bagaimanapun Ganjar dicitrakan sebagai seorang anak muda yang punya gagasan. Nah, Gibran gagasan itu bukan yang mesti diperlihatkan kan. Gibran bukan Jadi, Ganjar. sorry, Gibran. Karena kalau saya masih anggap mereka sepasang sebenarnya. Sama-sama G juga soalnya inisialnya. Jadi poin kita adalah ini penampilan pertama justru kayak kok keok kira-kira begitu tuh apa namanya WO dari panggung kan. Nah ini yang akan jadi beban juga pada Pak Jokowi kan. Pak Jokowi menginginkan supaya mereka berdua ini satu pasangan yang punya hidup bersama secara politik. Tapi kalau Gibran nggak datang, orang bisa analisis, oh Gibran itu punya aktivitas sendiri yang sebetulnya ada nggak adanya Prabowo, Gibran menganggap dia juga bisa jadi faktor sendiri itu. Ini juga bisa jadi soal konflik psikologi kan. Tetapi di ujung semua kalkulasi itu, tetap orang anggap ya ada yang nggak nyampe pada Gibran, terutama berhadapan dengan mahasiswa itu. Lalu orang bayangkan ya mungkin Gibran memang memilih untuk lempar-lempar amplop seperti yang beredar di media massa itu di sosial media kan. Dia lempar kiri kanan lalu bawa uang ke depan anak SMA ditaruh di atas meja itu. Jadi orang mau lihat tuh apakah itu yang dimaksudkan dengan generasi emas, jadi generasi amplop, generasi tabur-tabur uang. Kan tetap pikiran-pikiran bermutu yang ingin uh, ya bukan sekedar umum, tapi pengikut Gibran sendiri ingin tahu kan yang mereka idolakan itu seperti apa. Nah itu gagal di hari pertama. Ya, ya. Dan kalau ini bukan forum mahasiswa lagi, Bung Rocky. Kalau saya amati dialognya yang pertama di Universitas Muhammadiyah, waktu pasangan Anies dan Caimin, dan kemudian kemarin Ganjar dan Pak Mahfud di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini forumnya forum profesor, doktor yang menjadi panelisnya. Jadi bukan yang tanya bukan mahasiswa lagi nih levelnya gitu. Ya itu, jadi kepanikan itu muncul. Padahal sebetulnya Gibran bisa mengatakan bahwa dia punya ide dan ide sekecil apapun kalau dia kuasai itu siapapun yang nanya bisa dia ditangani kan. Saya kira Orang ya. yang punya ide itu nggak akan takut siapapun tuh, karena ide itu selesai di kepalanya tuh. Jadi segala macam sudut yang bisa bolong oleh pertanyaan profesor itu dengan sendirinya tertutup oleh ide itu sendiri kan. Jadi ide itu akan menjawab sendiri pertanyaan setajam apapun. Ide yang utuh itu nggak mungkin diacak-acak oleh bahkan guru besar benar apa guru besar bego juga nggak mungkin nemuin retakan itu kan. Itu pentingnya uji ide itu diucapkan di forum akademis tuh, nggak mungkin di forum dangdut dan atau forum-forum lain yang bisa disulap pertanyaannya kan. Jadi pertanyaan yang paling otentik datang ketika orang bertemu dengan kalangan akademisi. Dosen itu biasa mengajukan pertanyaan tanpa kisi-kisi itu. Nah itu yang berbahaya memang bagi mereka yang idenya itu cuma disuplai oleh hasil kalkulasi politik yang diarah-arahkan kan. Jadi kalau misalnya ditanya, Gibran apa idemu tentang IKN? Nah dia mestinya bisa jawab dong lah, Presiden Jokowi yang ngajarin dia tentang IKN, pasti dia nggak bisa jawab. Tapi juga mungkin Gibran akan merasa, ya iya ya, saya nggak kuasai IKN. Lo nggak kuasai, kenapa mengatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya atau guru kebijakannya? Jadi soal-soal itu soal simpel yang akan terbaca nanti di dalam cara seseorang membuat kalimat. Dan dari kalimat itu pun yang muncul pertama orang akan yang oh dia nggak ngerti apa-apa nih. Itu soalnya. Ya. Jadi ini bukan kita ngeledek Gibran terus, tapi kita ingin supaya ledekan terhadap Gibran justru berhenti dengan Gibran datang dan membuktikan bahwa dia adalah man of ideas. Itu. Setuju. Jadi saya kira padahal sebenarnya kan dia udah disiapkan
doping ya oleh lembaga survei Indobarometer gitu ya. Dia sebenarnya sudah diberikan keyakinan gitu bahwa dia itu kalau menurut persepsi publik, menurut versinya Indobarometer ya, jauh di atas Pak Mahfud MD, selisihnya sampai 2 digit. Bahkan kalau dengan Caimin 50%-nya dari Gibran pun tidak dari sisi kepandaian dan intelektualnya. Nah, kalau sekarang begini kan jadi kasihan itu lembaga surveinya yang sudah berani pasang badan untuk melindungi Gibran dengan menyatakan intelektualitas dan kecerdikannya paling tinggi gitu. Itu apa tuh Indobarometer itu? Ya, itu lembaga survei, Bung Rocky. Oh, hasilnya Gibran cemerlang. Paling tinggi, di persepsi publik paling cerdik dan paling intelektual di antara ketiga capres yang lainnya itu. Ketiga cawapres. Saya pikir kesimpulannya barang rongsokan tapi tetap mentereng, Indobarometer gitu. Jadi akhirnya kita mau lihat ini barometernya, ini barang rongsokan yang dibuat mentereng, itu singkatan dari barometer, atau memang itu dipesan untuk persiapan debat kan. Jadi seolah-olah ingin diganggu publik bahwa ini orang pintar loh, ini orang hebat loh, jadi jangan macam-macam. Ya ternyata yang dicitrakan sebagai mentereng itu ternyata barang rongsokan juga kan. Jadi itu intinya begitu. Jadi kita ini udah terbuka secara politik, maka semua hal mesti kita kuras, kita ulas gitu. Nggak ada dendam sama sekali, nggak ada semacam sini. Tapi tetap kita mau pastikan bahwa karena Indobarometer bilang bahwa Gibran itu pinter, maka mesti dibuktikan kan itu kan. Nggak bisa sekedar disurvei lalu dengan sendirinya orang percaya kan. Jadi Indobarometer juga mesti disurvei apakah surveyornya itu pinter apa bodoh. Oke. Si Indobarometernya maksud saya yang harus disurvei. Ya. Dan ini saya kira berbahaya ya, karena ini saya kira penampilan perdananya Gibran ya dalam forum akademis seperti ini ya. Dan saya kira ini akan lembaga-lembaga atau lembaga pendidikan lain juga atau ormas lain juga akan melakukan hal yang sama gitu. Dan kalau pola semacam ini terus terjadi, saya kira ya berat untuk Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nggak bisa bilang bahwa tenang Mas Gibran, ada saya di sini. Mestinya kan begitu ya, gurunya Pak Prabowo. Sebetulnya bahkan di Amerika itu debat itu nggak ada pengaruh besar terhadap elektabilitas karena semua orang udah memilih dari awal gitu. Tetapi justru karena nggak ada pengaruhnya, kenapa takut datang kan? Kan Gibran bisa bilang nggak apa-apalah elektabilitas debat juga nggak akan pengaruhi elektabilitas gue, kan update sudah di belakang gue, kan kira begitu kan. Tapi justru dengan mengatakan itu orang anggap bahwa Anda sebetulnya elektabilitasnya rendah. Nah, kalau kita tahu bahwa kita tinggi elektabilitasnya, udah di atas angin, ya datang aja kan. Bikin jawaban ngaco atau nggak ngaco, atau nggak ada pengaruh pada elektabilitas. Nah itu intinya tuh. Kita perlu debat itu hanya karena kita ingin ada gagasan yang akan dipakai sebagai panduan untuk memimpin Indonesia. Jadi itu poinnya tuh. Bukan soal kalah menangnya di debat. Kalah menang itu cuma soal main-main retorik, main-main logika. Tetapi idenya mesti dia ucapkan. Nggak bisa ide itu dituliskan orang lain tuh. Lalu dibacakan oleh juru bicara, siapa yang jadi juru bicara Gibran itu. Bung Emil. Emil Dardak. Emil Dardak kan ditunjuk sebagai juru bicara yang pasti punya pengetahuan karena Emil datang dari kalangan berpikir, kalangan konseptual tuh, belajarnya benar tuh. Jadi orang akan lihat kenapa ada ketimpangan. Apakah karena Gibran takut berdebat maka diangkatlah juru bicara yang IQ-nya bagus itu kan. Tetapi kan yang menjadi wakil presiden Gibran, ide itu mesti datang dari orang yang akan memimpin nanti, bukan pada juru bicaranya. Ya, saya kira kan kita kembali lagi juga ke pernyataan atau bukan pernyataan, peringatan Pak Jokowi bolak-balik, jangan salah memilih pemimpin. Itu kan sebenarnya begitu Pak Jokowi menyatakan begitu karena negara kita negara sangat besar. Tantangannya sekarang itu dan diwanti-wanti bolak-balik soal geopolitik global, krisis ekonomi dunia dan sebagainya. Jadi negara kita ini akan menghadapi problem yang berat. Dan saya kira itu nggak fair kalau kemudian itu semua hanya dibebankan kepada Pak Prabowo juga. Untuk apa ada calon wakil presiden, ada wakil presiden. Kalau enggak ya Pak Prabowo maju aja sebagai calon presiden tanpa wakil presiden gitu. Ya itu pentingnya dalam keadaan kita mau bagi-bagi tugas karena beban negeri ini besar, ada tekanan internasional soal hak asasi manusia,
ada tekanan dunia milenial soal lingkungan, ada gerakan-gerakan radikal yang masih mungkin beroperasi di wilayah Asia Selatan itu. Kan semua itu mesti ditangani secara strategis oleh Prabowo yang mengerti setting internasional itu. Nah, Gibran pasti akan diminta untuk ngurus ekonomi, ngurus kesejahteraan, dan ide-ide ngurus milenial apalagi itu. Ide itu kan mesti datang per hari ini kan. Jadi Pak Jokowi betul, jangan salah pilih pemimpin, kecuali yang dipilihkan oleh pamannya. Tapi begini ya, saya sebenarnya sudah lama berpikir begini kan, bagaimanapun juga pemerintahan itu basisnya adalah basis legitimasi, dan legitimasi itu antara lain dipilih setelah itu melalui kredibilitas seorang pemimpin, begitu ya, Bung Rocky ya. Tetapi kalau dengan situasi sekarang saja, sebelum dia terpilih saja orang sudah menaruh semacam public distrust terhadap Gibran. Ini kan sangat berbahaya. Padahal kita tahu dengan mesin politiknya Pak Jokowi memungkinkan bahwa dia bisa menyulap suara-suara yang ada yang jadi negatif menjadi positif, dan Gibran dengan Pak Prabowo yang akan terpilih. Itu sebetulnya aman aja. Kan justru orang pengikut Gibran ingin pamerkan jagoan mereka kan. Ya. Walaupun keliru nanti cara menjawab nggak apa-apa, kan bagi saya pengikut ya bodo amat lah, yang penting dia kita pimpin. Tetapi ini belum ada idenya tuh. Jadi apa yang mau diandalkan tuh? Itu lebih baik datang tanpa ide, walaupun diuyak-uyak pertanyaannya, ketimbang nggak datang. Kalau ketimbang nggak datang itu artinya memang nggak ada ide. Kalau datang dengan ide dan idenya itu dikuras oleh akademisi, bagus juga kan. Jadi bisa perbaiki idenya nanti itu. Jadi ini akan berlanjut nanti itu. Mungkin forum isu global atau Universitas Pertahanan misalnya akan undang dia. Lalu Gibran merasa oke, aman juga tuh. Karena ini Unhad itu bagian dari lingkungan Pak Prabowo. Tetapi begitu masuk universitas, nggak ada universitas yang mau konyol, mau mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang udah dipesan. Nggak bisa begitu. Jadi itu masalahnya, Gibran tidak mengerti bahwa satu waktu dia akan ada di wilayah di mana sorotan kamera pikiran itu lebih kuat, tajam dari yang disorotkan ke baliho-baliho dia kan. Itu intinya tuh. Nah, politik di luar negeri juga udah begitu. Mau siapapun yang masuk di dalam wilayah kompetisi pasti mesti disorot isi kepalanya, bukan sekedar balihonya yang disorot. Ya. Ini apa tadi Anda menyebutnya di awal, istilahnya Gibran ini WO ya gitu dalam pertandingan ya, Bung Rocky ya? Dia walk out. Walk out. Tapi kan dia oke. Tapi kemudian orang mengingatkan, ini kalau Gibran yang akan jadi wakil presiden nanti kira-kira nggak beda jauh dengan bapaknya, karena bapaknya kan juga sering tidak hadir dalam forum-forum internasional, gitu ya. Terutama PBB dia tidak pernah hadir. Sepanjang 9 tahun menjadi presiden itu tidak pernah dia hadir dalam forum debat di PBB. Sekali waktu pernah datang itu karena hanya mengirim pidato rekaman pada waktu musim COVID kemarin itu. Nah, saya kira kita kan nggak pengen terjadi hal yang sama pada Gibran juga. Gitu. Ya tetap bayangin misalnya ini semua pemimpin partai berupaya untuk membela reputasi Gibran itu. Kendati saya tahu ketua-ketua partai ini nggak ngerti nih apa sih yang ada di kepala Gibran. Nah ini saat pertama seseorang yang diluk-lukan ditampilkan itu, walaupun nanti berantakan argumentasinya, tetapi ini penampilan pertama tuh. Jadi tanpa masuk pada penampilan pertama ini buat apa mencalonkan diri kan? Kan Gibran sendiri yang datang dulu dengan mengandalkan saya ingin berkompetisi di tingkat nasional. Ada kata kompetisi yang dia ucapkan tuh. Oh bagus, publik merasa oke, walaupun PDIP merasa ini kok aneh nih kompetisi di tingkat nasional, tapi masih pakai nama PDIP, padahal sebetulnya pergi dengan partai yang lain tuh. Tapi PDIP sendiri merasa oke, kalau Gibran memang ingin berkompetisi di tingkat nasional, pasti udah ada persiapan ide yang matang. Kalau lewat PDIP pasti akan di-brief oleh tim PDIP kan. Tapi karena Gibran memilih untuk jadi eagle sendirian itu dan akhirnya menumpang pada Prabowo, maka publik menganggap berarti ada persiapan, entah dipersiapkan oleh bapaknya atau dipersiapkan oleh tim Prabowo. Jadi kalau Gibran takut masuk dalam gelanggang, nanti orang akan salahkan kalau begitu Pak Prabowo tidak menyiapkan dong tim pada Gibran. Kalau begitu Jokowi membiarkan si Gibran itu masuk di dalam arena tanpa persiapan kan. Jadi ini intinya tuh, seseorang yang udah bersiap, bahkan udah dilegalkan melalui Mahkamah Konstitusi, tetap akan dianggap tidak punya legitimasi intelektual untuk memimpin Indonesia. Tetap orang ingin ada pemimpin yang bisa bercahaya isi pikirannya tuh. Semua wakil presiden kita, sebut aja mulai dari Muhammad Hatta,
itu otaknya bercahaya, penuh dengan konsep keadilan, konsep kooperasi, konsep humanity, karena dia bergaul dengan pikiran dunia dan berkali-kali ikut dalam konferensi pemuda sosialis Eropa misalnya. Itu Muhammad Hatta ketika lagi belajar lalu jadi wakil presiden. Lalu kita pergi pada Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang juga adalah pemikir politik internasional tuh, jadi wakil presiden. Pak Harto pindah lagi pada macam-macam itu, sampai siapapun yang jadi wakil presiden Indonesia di era presiden SBY, ada Pak Yusuf Kalla yang udah terlatih di dalam duel argumentasi dan punya kapasitas untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam negeri maupun internasional. Kan Pak Jokowi terkenal dengan konsep itu, sehingga beliau sekarang memimpin PMI, lalu digantikan oleh ekonom sebagai wakil presiden Pak SBY. Jadi berturut-turut ada konsep bahwa wakil presiden itu dia harus punya ide, walaupun dia pasif, tetapi dia punya ide. Nah sekarang kesempatan itu pupus karena Gibran nggak bisa mengucapkan idenya di forum akademisi Muhammadiyah. Ya, dan saya kira ini kita dorong ya Gibran, nggak boleh lagi kalau ada forum semacam ini dia menghindar gitu. Jangan hanya datang dalam forum debat di KPU yang kita tahu memang sudah kisi-kisinya sudah disiapkan begitu. Dan panelisnya juga tidak boleh bertanya di luar kisi-kisi yang sudah disiapkan oleh KPU. Ya kan, akibatnya nanti semua forum yang mengundang Gibran, si moderator akan mulai dengan pernyataan bahwa kami khawatir Gibran batal datang. Kira-kira begitu kan? Jadi sebetulnya hal-hal yang kita udah bayangkan di awal itu ya nggak bisa lagi kita teruskan. Dan milenial ya bukan sekedar kecewa, merasa bahwa ini juga artinya 11-12 dengan bapaknya itu selalu untuk masuk dalam percakapan harus bawa teks dan kayak bawa earphone atau pakai headphone untuk di-brief dengan kalimat-kalimat jawaban. Padahal Gibran itu diasosiasikan sebagai anak muda yang belajar di luar negeri. Kenapa takut untuk sekedar mengucapkan hal yang sangat simpel itu, yaitu ide dia kenapa dia mau jadi wakil presiden. Itu aja harus dia bisa dijawab. Jadi boleh dong kalau kita kemudian ngambil kesimpulan Bung Rocky ya, orang atau publik menyimpulkan ya mau debat aja nggak siap, apalagi kemudian jadi wakil presiden. Itu udah ada di benak publik dan publik tinggal mengkonfirmasi. Gue bilang juga apa kan, digagu kan, gagap, gugup kan. Jadi ini juga pukulan psikologis bagi Pak Prabowo, karena Pak Prabowo akan ambil alih semua forum nanti kan. Di setiap kali ada forum, ya Gibran akan bilang, oke, saya berencana untuk tidak datang karena saya berencana akan punya acara, dan acara itu masih saya rencanakan. Kan jadi muter-muter nantinya kan. Dan orang lihat, loh gitu kapasitasnya tuh. Nah satu waktu mungkin Prabowo akan emosional karena akan ditanya terus kan. Wartawan akan tanya, oh kok kenapa Pak Prabowo terus ya? Pak Gibran di mana Pak Prabowo? Nah Pak Prabowo bisa pukul meja lagi di situ. Nggak usah tanya-tanya. Kan dia udah bilang saya harus kira-kira itulah saya bayangin, nggak usah kita terusin bayangannya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Gue kasih HP inilah kalau nggak 0% ya sejak awal. Iya, gue bilang juga HP. Terima kasih. Yes.